Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita, kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilmi. Sebuah majlis yang dengan sebab orang berkumpul di dalamnya Allah Azza wa Jalla akan menurunkan sakinah, keberkahan, dan kelak Allah akan memudahkan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga terkadang jamaah seseorang hanya duduk di majlis ilmu, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan berbagai macam solusi dari segala masalah yang ia hadapi. Maka penting untuk selalu hadir di majlis ilmu. Di jamaah sekalian, kita masih pada kitab Syarhu Kashfi Syubhat, syarah kitab Kashfi Syubhat. Ini masalahnya Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan, wa qad yaquluha wa huwa yadhun annaha yuqarribuhu ila Allah azza wa jalla, kama kana yadhunnu al-musyrikun, khususan in alhamakallahu ta'ala ma qassa an qaumi Musa ma sanahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum alihah, fa hina idzin ya'dhumu khawfuk wa hirsuk ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalihi. Syekh mengatakan, dan terkadang seseorang mengatakan kalimat tersebut, maksudnya kemarin yang sudah kita bahas maksudnya kadang seseorang jatuh ke dalam kekufuran itu hanya dengan sekedar mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia katakan karena kejahilan, karena kebodohan. Tapi ternyata jamaah satu kalimat tersebut menjerumuskan dirinya ke dalam kekufuran. Maka Syekh mengatakan wa qad yakunuha wa huwa yadhunnu annaha yuqarribu ila Allah. Dan terkadang ia mengucapkan kalimat tersebut diduga, diperkirakan bahwa ucapan tersebut akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Berarti apa? Salah perkiraan. Makanya masalian terkadang seseorang keliru atau salah berprasangka, akibatnya apa? Fatal. Akibatnya apa? Fatal. Apalagi sudah salah prasangka ditambah kejahilan. Nah, ini masalah coba. Terbanyak kerusakan terjadi kadang sebab utamanya apa? Salah sangka. Dikira benar ternyata keliru. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan tentang sebab kegagalan seorang ayah mendidik anaknya, maka di antara yang beliau sebutkan salah satunya apa? Orang tua
memfasilitasi syahwat anaknya, diduga menurutnya memuliakannya, tetapi justru yang terjadi menghinakannya. Ya. Contohnya apa yang saya contohkan itu, orang tua ngasih apa? HP, PlayStation, ya. Semua fasilitas dikasih. Dikira orang tuanya ini bisa memuliakan anaknya, tapi ternyata dia sedang menghinakan anaknya. Nah, inilah coba prasangka-prasangka yang tidak dibangun di atas dasar ilmu. Yang terjadi akhirnya apa? Merusak. Akhirnya kadang-kadang orang tua banyak ngeluh, Ustaz, anak saya sulit diatur. Dengar adzan malah main HP. Ya. Bahkan ada yang sampai mungkin nangis-nangis. Makanya masalahnya kita katakan orang tua seperti ini, anak seperti itu ya karena memang keinginan dia sendiri, ya, keinginan dia sendiri. Dan banyak yang masalahnya ya tidak sinkronnya antara pendidikan di sekolahan dengan pendidikan di rumah. Ini karena penyebab kegagalan pendidikan. Di sekolah sudah mengingatkan tidak boleh main HP, tidak boleh main game, tidak boleh dengerin musik. Di rumah orang tuanya memberikan fasilitas. Itu masalah coba. Maka dikatakan yang masalah seorang pelajar itu ketika dia masih pelajar selayaknya harus sederhana hidupnya coba. Itu kunci ya. Resep seorang pelajar itu ketika dia masih belajar jangan dikasih fasilitas, jangan. Itu merusak coba. Diajari sederhana. Nah, sekarang itu tidak, masih kuliah, pakai mobil, pakai ini, belum bisa kerja. Nah, ini orang tua ngajarin nggak benar. Orang tua ngajarin tidak benar. Bahkan sekarang itu masih SD dikasih apa? HP dan sebagainya. Ini nggak didik ya, tidak mendidik. Jadi kalau masih belajar itu diajari untuk hidup sederhana. Ya. Karena syahwat itu dibuatkan gini, kuda yang dipakaikan kekang. Ya, maka selayaknya apa? Diarahkan ke tempat-tempat yang baik. Jangan dilepas. Kalau lepas ya bahaya coba, bahaya. Ya. Makanya syarat kita itu ada aturan-aturannya ketika misalkan seseorang punya harta. Itu harta dia sendiri. Ketika dia masih kecil dan belum rusyd, belum bisa ngatur hartanya, maka wali yang pegang. Kemudian kapan nanti diberikan, itu pun nanti ada tahapan-tahapannya. Sudah tes ya. Oh ini kayaknya sudah layak. Oh belum, oh jangan. Apalagi harta kita kemudian dikasihkan ke anak-anak kita yang belum rusyd, ya belum ini dan belum itu. Itu menghancurkan nanti. Itulah kadang orang tua itu gini jemaah. Dia berharap anaknya soleh dan solihah. Jangan pacaran. Tapi ternyata orang tuanya sendiri yang menjerumuskan anaknya. Dimasukkanlah anaknya di sekolah-sekolah campur. Ya, lulus SMA bukan malah apa? Ya, sesuai dengan harapan, ternyata malah bunting. Orang tua nangis-nangis. Lah itulah sebenarnya harapan dia. Ngajari anaknya suruh pacaran, suruh bergaul dengan lawan jenis. Ya sekolahan seperti itu. Nah sehingga jamaah sekalian ya penting ya agar kita berhati-hati dan jangan ya salah berprasangka. Orang-orang Khawarij jamaah sekalian, orang Khawarij 6.000 ketika ingin menyerang Ali radhiyallahu taala anhu. Yang singkat cerita 2.000 itu rujuk. Ya, 2.000 itu rujuk. Dan itu karena didebat oleh Abdullah bin Abbas. Nah, sehingga jihad bilisan itu kadang-kadang lebih ampuh daripada pedang. Ya. Dan ternyata mereka salah berprasangka. Saya menganggap ketika Ali memutuskan hukum, yang hukum itu tidak dari hukum Allah, sehingga akhirnya dikafirkan.
kemudian ketika memutuskan perkara antara dirinya dengan Aisyah. Ketika terjadi peperangan, kemudian tidak ditawan dan ghanimah nggak diambil, akhirnya diprotes. Itu pula yang ketiga tentang Ali radhiyallahu anhu pernah melepaskan gelarnya, dalam artian menyebut namanya tapi tanpa disebut apa? Amirul Mukminin. Oh berarti kalau Ali melepaskan gelarnya, oh berarti bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Ya. Tapi debat akhirnya 2000 rujuk. 2000 apa? Rujuk. Nah, maka di sini masalahnya ini saya ingin mengingatkan bahwasanya salah prasangka itu akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Maka dalam saat itu ada apa? Ada syariat tabayyun. Klarifikasi itu penting. Ya, karena kadang ya tadi ya, ketika tidak mau tabayyun akhirnya apa? Ya, saling nyerang, kemudian saling menjatuhkan. Ya, yang terjadi bukan solusi tapi apa? Masalah semakin membesar. Ya jamaah sekalian, kama yadhunnul musyrikun, sebagaimana anggapan orang-orang musyrik secara khusus ya. In alhamaqallahu jalla wa ala, ketika Allah azza wa jalla mengilhamkan kepadamu tentang kisah kaumnya Nabi Musa, ma salahihim wa ilmihim, ya. Dengan kesolehan mereka, ilmunya mereka, ya bayangkan ya, dibimbing langsung seorang Nabi. Nah kita yang bimbing siapa coba? Yang bimbing ustaznya juga belum, ya, belum levelnya mujtahid. Ya. Masa kita jauh dari masa para sahabat tabi'ut tabi'in. Jadi potensi kelirunya apa? Lebih besar. Potensi salahnya lebih besar. Ya. Yang gurunya Nabi saja keliru coba. Ya, keliru. Apalagi kita. Ya. Ya. Sehingga jangan merasa aman. Ya, sehingga ketika kita tahu kondisi seperti ini, kita harus semakin takut seperti itu jemaah. Oh jangan-jangan saya pun bisa terjatuh dalam kekeliruan yang dialami oleh kaumnya Nabi Musa. Annahum atahu, bahwasanya mereka mendatanginya qailin, seraya mengatakan ij'alna ilahan kama lahum alihah. Jadi mereka mendatangi Nabi Musa kemudian mengatakan ij'alna, jadikan untuk kami ilahan, sesembahan. Ya, bayangkan jemaah. Gurunya Nabi minta kepada nabinya agar dibuatkan sesembahan Tuhan. Ya. Sebagaimana mereka punya sembahan. Fa hina idin ya'rumu khawfu wa hirsuk ala ma yukhlisuka min hadza wa amthalihi. Ya. Sehingga tatkala itu ya, semakin besarlah rasa takutmu dan semangatmu untuk melepaskan ya, diri dari apa? Ya, kesyirikan dan yang semisalnya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Ya jamaah sekalian, qul fillah. Di zaman Rasulullah pun pernah terjadi jamaah. Nah, tepatnya ketika di tahun 8 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Masya Allah. Ini juga pelajaran jamaah. Merintis dakwah atau merintis apa saja jamaah, itu nggak butuh banyak orang. Maka di Islam itu jamaah sekalian, jumlah yang banyak itu tidak segala-galanya. Tapi yang menjadi apa? Tolak ukur dalam Islam itu kualitas. Wa kam min fi'atin qalilatin, berbanyak jumlahnya sedikit ternyata bisa mengalahkan ya jumlah lebih besar. Seperti kisah Daud ya. Ketika dengan Jalut ya. Sedikit tapi mengalahkan yang banyak. Itulah Islamnya, kualitas bukan kuantitas.
Ya, maka hujah-hujah yang mereka selalu mengedepankan kuantitas, itu hujahnya mereka, orang kafir. Islam tidak ya. Kualitas paling penting. Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, beliau untuk merintis dakwah di Madinah sampai menjadi pusat peradaban Islam, itu hanya segelintir orang. Nabi dengan para sahabat berapa orang, kemudian didukung oleh istrinya. Masya Allah, jadi pusatnya peradaban Islam. Maka kalau kita ingin merintis sekolahan misalkan, cukup berapa orang saja, satu ustadz, 2 pendukung. Udah, yang penting apa? Komitmen, insya Allah bisa berkembang. Karena banyak orang akhirnya Pak, malah akhirnya nggak jalan-jalan ya, ribut sana, ribut sini, macam-macam. Maka kualitas itu penting. Kualitas itu penting. Antum mau buat perusahaan, yang penting kualitas. Ya. Bahkan kalau banyak campur tangan ya dari orang-orang yang mungkin ya, yang mungkin malah menambah masalah, ini yang jadi apa? Penghambat. Ya, penghambat seperti itu jemaah. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah 8 tahun ya. 8 tahun beliau ya, mendidik para sahabat di Madinah, menyatukan antara Muhajirin dan Ansor. Sehingga tatkala kondisi umat Islam semakin kuat, maka di tahun 8 Hijriah beliau apa? Ya, melakukan invasi ke Mekah. Maka di situ jemaah sekalian apa? Mekah ditaklukkan. Dan orang-orang yang sebelumnya menunggu-nunggu kalau Nabi itu benar seorang Nabi, pasti dia akan mengalahkan kaumnya. Mereka sudah dalam artian punya pandangan seperti itu. Oh, ternyata benar. Rasulullah mengalahkan apa? Kaumnya sendiri. Nah sehingga disitulah jemaah, ya, orang-orang kafir atau orang musyrik berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Bahkan diceritakan sekitar 2000. Yang tidak mau masuk Islam lari kabur. Kemana jemaah? Ke Hunain. Lari ke Hunain. Jadi Nabi dari Madinah, Muhajirin dan Ansor berangkat dengan 10.000 pasukan. Kemudian ya, orang-orang musyrik ditaklukkan, 2000 masuk Islam. Nah, sehingga pasukan bertambah menjadi 12. Ya. Yang tidak mau masuk Islam kabur. Kaburnya kemana? Ke Hunain. Hunain itu dari Mekah sekitar kurang lebih 12 mil. Ya. Ternyata mereka yang kabur di Hunain, ya, terdengar berita bahwa mereka sedang menyusun kekuatan. Jadi bergabung dengan orang-orang kafir yang lainnya. Nah, hanya mendengar berita tersebut, Nabi segera mengirimkan 12.000 pasukan. Jadi 10.000 kaum Muhajirin dan Ansor, 2.000 orang yang baru masuk Islam. Singkat cerita jemaah, ketika di tengah perjalanan, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam melihat sebuah pohon bidara, yang dimana orang-orang kafir mereka menggantungkan senjatanya di pohon tersebut dalam rangka apa jemaah? Tabarruk. Biar ketika digunakan untuk perang sekali tebas putus. Maka sahabatnya baru masuk Islam, ketika melewati pohon tersebut sama, mereka meminta kepada Nabi, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat, maksudnya pohon bidara tadi namanya dzatu anwat, sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Apa yang Nabi katakan? Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Syibron bi syibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan Nabi menekankan lagi, lau dakhalu juhra dabbin lattabaktumuhu, sekiranya mereka masuk lubang dok pun, sungguh kalian pasti akan mengikutinya. Dan inilah berita dari Nabi, dan ternyata terbukti. Ya. Maka sahabat bertanya,
al-Yahud wa Nasrani ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Apakah Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Bayangkan jemaah, mereka sahabat Nabi, gurunya Rasulullah, ya, gurunya Rasulullah pun ya tadi ya keliru, dikira itu kebaikan, ya, ternyata apa? Kesyirikan. Sehingga artinya potensi kita jatuh seperti mereka lebih besar. Nah, sehingga dari sini pentingnya bagi kita untuk selalu belajar ilmu agama, untuk mengkaji apa sih tauhid, apa sih syirik, agar jangan sampai kemudian syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik. Ada tidak jemaah seperti ini? Ada. Syirik dianggap tauhid. Contohnya apa? Orang-orang yang suka tawasul dengan kuburan di masjid. Ila hadratin Nabi Mustafa, ila apa? Syekh Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Dengan tawasul jemaah. Tawasul kepada mayit di masjid. Bayangkan, berbuat syirik di masjid, merasa itu benar. Kalau diingatkan, oh kita malah disalahkan ya, ujung-ujungnya apa? Wahabi. Itu paling apa? Paling akhir biasanya. Nah, itu kan paling Wahabi. Ya. Padahal hal seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi, jemaah. Pernah. Ya. Dan mereka punya hujahnya sama akhirnya. Ya. Baik itu mah apa? Orang yang menyimpang dari ajaran nenek moyang, macam-macam. Ya. Ya jemaah sekalian, wala akhtifillah. Syekh Muhammad bin Salih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hina ma haddara Syekh rahimahullah ta'ala min amrayni. Jadi Syekh di sini memperingatkan dengan dua perkara ya. Yang pertama kata beliau, ihdahuma khauful insan ala nafsihi min an yadhunnu ma dhanna haula fi makna tauhid. Yang pertama, hendaklah seorang takut terhadap dirinya dari apa yang diduga oleh mereka orang-orang musyrik tentang makna tauhid. Annahu wa ifradullahi azza wa jalla, bahwasanya tauhid itu artinya hanya sekedar mengesahkan Allah di dalam penciptaan, pemberi rezeki atau pengatur alam. Bayyana rahimahullah, maka saya menjelaskan annal wajib, bahwasanya kewajiban seseorang an yakuna ala khaufin daiman, hendaklah ia selalu merasa takut ya. Kalau dirinya keliru dalam masalah memahami tauhid ya, karena potensi keliru itu besar tadi ya. Makanya masalahnya apa arti tauhid jemaah? Tauhid itu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifat. Jadi mengesahkan Allah dalam rububiyah maksudnya kita wajib meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur alam, yang memiliki, yang menciptakan. Dan semua sifat kembali ke sini. Ya. Ia memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Kita harus yakin. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengesahkan Allah di dalam kita beribadah kepada-Nya. Ketika taklim harus karena Allah, ketika haji umrah harus karena Allah, ketika apalagi birrul walidain harus karena Allah. Karena ini ibadah dan ini hak khusus Allah.
Yang ketiga, kita mengesahkan Allah di dalam menetapkan asma dan sifat-sifatnya. Dalam artian, ya, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Rasulullah tetapkan sifat-sifat tersebut untuk Allah Azza wa Jalla di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Artinya tidak boleh ngarang-ngarang. Maka ya, tidak ada ijtihad di situ ya. Ayo kita musyawarah. Barangkali ada nama baru. Tidak ada jemaah. Ya, makanya seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan Bapa itu keliru, nggak ada. Atau Gusti, benar nggak jemaah? Pangeran. Ya, kalau mereka berkeyakinan ini nama, oh ini bahaya, nggak boleh. Tapi kalau hanya penyebutan saja, tidak meyakini apa nama bagi Allah, ya kita katakan nggak perlu menyebut dengan seperti ini. Kalau ingin memuji Allah, maka pujilah dengan asma dan sifat-sifat Allah. Selesai sudah. Ya. Karena gini jemaah, seperti ya, istilah tadi ya, Gusti, Pangeran. Mungkin menurut kita bagus, tapi apakah menurut Allah bagus? Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka karena kita nggak tahu, cukuplah ya, dengan apa yang sudah Rasul ajarkan kepada kita. Kalau ingin memuji Allah, cukup dengan asma dan sifatnya, selesai. Adapun yang tidak ada dalilnya, bukan dalam artian kita mengatakan buruk, tidak, tetapi apa? Nggak perlu diucapkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah Allah cinta atau tidak. Itu yang ya, penting untuk apa? Untuk selalu kita ingat. Ya. Karena kadang-kadang kita menganggap suatu itu baik, ternyata apa? Tidak baik. Maka pentingnya di dalam ya, masalah tauhid itu berpatokan dengan dalil, bukan ijtihad apa seseorang. Itu penting. Ya kemudian masalah gitu pula syirik. Jadi syirik itu artinya menyamakan makhluk dengan Allah pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Itu syirik. Tapi kalau merendahkan Allah namanya pelecehan, beda lagi. Jadi syirik itu gini, makhluk diangkat derajatnya sampai derajat Tuhan, namanya syirik. Tapi kalau Allah diturunkan misalkan gini, ini makhluk, Allah turunkan, ini namanya pelecehan. Tapi sama-sama konsekuensinya kufur sama. Jadi syirik itu gini, menyamakan makhluk dengan Allah pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Jadi nggak semuanya, tapi pada hal-hal yang khusus. Contohnya apa? Tadi dalam 3 perkara, dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam rububiyah bagaimana contohnya? Contohnya gini, ada seorang meyakini ada makhluk yang bisa menurunkan hujan. Padahal yang menurunkan hujan siapa jemaah? Allah. Jadi kalau ada seseorang berkeyakinan ada penghuni tempat ini bisa menurunkan hujan, berarti dia sudah menundukkan ya, bah tersebut dengan Allah. Mengatur alam itu Allah jemaah. Kalau ada orang yang meyakini ada makhluk bisa mengatur alam, misalkan, berarti dia mensejajarkan makhluk tersebut dengan Allah. Contoh orang berkeyakinan apa? Ada pengatur laut kidul, namanya siapa? Ya, Nyai Loro Kidul. Makanya masing kita katakan yang mengatur laut selatan itu Allah. Itu Allah, bukan makhluk. Nah kalau ada orang meyakini ada makhluk yang ngatur laut bersama Allah, berarti dia mensejajarkan makhluk tersebut dengan Allah, namanya syirik. Artinya masalah gini, seorang dia menyembah makhluk ketika sholat. Padahal sholat itu ibadah, dan ibadah itu hak khusus Allah. Berarti artinya dia mensejajarkan makhluk tersebut dengan siapa? Dengan Allah. Namanya syirik. Tapi kalau merendahkan Allah itu beda lagi, namanya pelecehan. Contoh gini, Allah direndahkan kedudukannya sampai kedudukan makhluk. Contoh gini, Allah punya penglihatan, Allah mendengar,
Kemudian ada orang berkeyakinan pendengaran Allah itu persis seperti pendengaran. Segera tobatnya mana jemaah? Apakah yang berilmu atau yang bodoh? Hah? Lebih cepat tobat orang yang berilmu bermaksiat atau lebih cepat orang bodoh yang bermaksiat? Bodoh bermaksiat? Jawabannya orang yang berilmu bermaksiat. Sahih. Kenapa? Karena dia tahu. Dia berzina, dia tahu ini zina haram. Sehingga kalau dia ingat kenapa? Dia bisa sadar, oh iya memang ini zina. Maka sewaktu-waktu dia akan apa? Akan bertobat kepada Allah. Tapi orang yang bodoh aja masalahnya, ya kapan dia tobatnya? Orang dia merasa ini perbuatannya apa? Nggak salah. Makanya pelaku bid'ah itu aja masalahnya. Tobatnya itu mudah atau sulit jemaah? Sulit. Orang sholawat nariyah di masjid, diingatkan, Pak, ini nggak ada contoh dari Nabi. Marah-marah aja masalahnya. Oh saya lagi ibadah. Tuh, bahkan yang ngomongin, oh dimarah-marahin. Bahkan tidur sesat, nggak sembarangan aja, Pak. Karena dia menganggap ini benar, dan itulah kejahilan. Makanya potensi tobatnya ahli ilmu yang bermaksiat itu lebih besar. Tapi kalau dari sisi dosa lebih besar mana jemaah? Berilmu, orang berilmu bermaksiat itu lebih besar dosanya daripada orang bodoh yang bermaksiat. Tapi kalau dari sisi tobatnya lebih cepat orang yang berilmu. Makanya benar ya ungkapan orang tua zaman dulu itu, istilahnya gini jemaah, kenangan baik masa lalu atau kenangan baik masa lalu itu sangat penting. Antum lagi kecil belajar TPQ di sekitar rumah di kampung, itu kadang-kadang kenangan baik itu akan teringat terus jemaah. Minimalnya gini, kalau antum dewasa kemudian sudah merantau kok tersesat, kadang-kadang ingat, oh dulu saya belajar Al-Fatihah sama mbah ini misalkan, sehingga kadang-kadang akhirnya kembali ya. Dan itu tobat. Tobat itu artinya kembali. Artinya apa? Kembali. Sehingga kenangan baik itu sangat penting ya. Sangat penting. Jamaah sekalian, Nabi Adam itu masuk surga dengan apa jamaah? Dengan ilmu sahih. Wa annama Adam al-asma'a kullaha thumma aradhum al-malaikah. Kemudian digoda, akhirnya apa? Diturunkan ke bumi. Ya. Saya itu bertobat. Ya. Kemudian setelah bertobat kembali ke mana lagi jemaah? Kembali ke surga lagi. Ya. Karena kita ujungnya akan kembali ke asalnya jemaah. Dan asalnya kita kemana jemaah? Surga atau neraka jemaah? Surga. Sahih? Sahih. Nah gini, kalau kita ingin masuk surga, berarti kita harus menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Adam. Nabi Adam masuk surga dengan apa? Ilmu. Kalau kita ingin masuk surga, ya sama dengan ilmu. Makanya Nabi mengatakan apa? Man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan ya, untuk mencari ilmu, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan ia masuk ke dalam surga. Makanya ingat jemaah, hadir di majelis ilmu itu sangat luar biasa dampak baiknya. Bahkan mungkin jemaah, dengan sebab antum duduk di majelis ilmu, kebaikan itu dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Karena kesolehan seseorang itu berdampak baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahih ya, sahih. Nah, sehingga tetap semangatnya, tetap semangat. Berapa banyak orang diberikan solusi gara-gara apa? Bermajlis ilmu. Di zaman Nabi ada 2 orang kakak beradik jemaah. Kakaknya protes. Kenapa? Karena adiknya apa? Sibuk belajar ilmu, dia sibuk kerja. Sehingga kita datang, ya Rasulullah, adikku ini enak-enakan belajar agama terus. Karena orang dulu, zaman para sahabat itu masya Allah, mereka ngiri kalau orang lain bisa beramal soleh, sedangkan dia apa? Tidak bisa. Bukan ngirinya gara-gara apa? Dalam artian kok nggak kerja, kenapa? Tapi ngirinya karena dia nggak bisa belajar, itu saja.
Tadi apa jawaban Nabi jemaah? La'allakum atau la'allah turzaqun. Ya, barangkali engkau diberikan rezeki itu gara-gara adikmu yang apa? Yang belajar ilmu agama. Sehingga artinya masalahnya, Masya Allah, dampak baiknya itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, sehingga penting. Bahkan Syekh Albani bercerita, ada orang yang jatuh sakit dan divonis sama dokter katanya sudah nggak mungkin sembuh. Akhirnya orang tersebut nggak peduli dengan penyakitnya, dia sibuk hadir di majelis ilmu, dan ternyata Masya Allah tanpa disadari sakitnya sembuh tanpa berobat. Ya. Maka gini, benarlah ketika Nabi mengatakan apa? Orang yang berkumpul di masjid Allah mempelajari Quran, apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Nah, maka jemaah, kalau antum mencari ketenangan bukan di diskotik, bukan di mana jemaah, bukan, itu keliru. Orang nggak punya ilmu. Kalau antum ingin dapat sakinah, dan ingat, sakinah yang benar-benar sakinah, tenang apa? Tenang hatinya, ya, tenang jiwanya, sehingga hidupnya apa? Nyaman. Ya. Itu yang kita inginkan jemaah. Karena kebahagiaan orang-orang beriman itu beda dengan kebahagiaan orang-orang yang tidak beriman, jemaah, beda. Ya, mereka mungkin jemaah sekalian, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bahagianya mereka kalau mungkin punya harta menurut anggapan mereka, padahal pun kadang-kadang tidak. Buktinya apa? Banyak dari mereka yang kaya raya akhirnya ujung-ujungnya matinya apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan hati. Itu ini masalah. Makanya ketika Nabi bercerita tentang orang yang kaya, apa kan Nabi jemaah? Ya, al-gina'u apa? Ya, hakikat gina itu apa? Kekayaan hati. Orang yang masalahnya hartanya banyak, tapi kalau misalkan tamak dengan apa? Harta ini bukan miliknya misalkan, sehingga dia korupsi, dia mencuri misalkan. Walaupun dohirnya banyak hartanya, tetapi itu hakikatnya hatinya miskin, bahkan mungkin fakir. Ya. Dan banyak orang seperti ini, dohirnya kaya, hatinya fakir. Tapi sebaliknya banyak orang-orang beriman jemaah, kelihatan dohirnya itu ya sekedarnya saja. Bahkan mungkin kadang-kadang kita melihat apa? Ini orang apa? Kekurangan ini. Tapi Masya Allah nggak pernah geluh. Hidupnya tenang, santai, ya, murah, senyum. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan apa? Kekayaan hatinya itu yang paling penting. Kekayaan hati. Maka Syekhul Islam ketika beliau ingin dipenjara, beliau mengatakan macam apa? Kalau mereka penjarakan saya, itu kesempatan saya untuk berkholwat dengan Allah. Kalau mereka mau ngusir saya, itu kesempatan saya jalan-jalan. Kalau mereka bunuh saya, itu syahid. Itulah kondisi orang mukmin, semuanya baik. Semuanya baik. Makanya ketika Allah menceritakan tentang wali-wali Allah apa coba? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi wali-wali Allah itu orang yang tidak ada rasa takut dengan apa? Sesuatunya akan datang. Biaya apa namanya? Rumahnya, SPP anaknya, macam-macam. Enggak takut. Wala yahzanun, tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi. Karena dia sadar itu bagian dari takdir Allah. Ya, makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Semuanya baik. Tapi kuncinya dua. Kalau antum ingin baik apapun kondisinya, dua. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Semua itu tidaklah didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Jika dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya hari ini sehat. Anak saya diberikan apa? Kesehatan. Ya. Diatur, nurut. Sudah hafal ini dan itu. Ya. Makanya masalahnya ketika dia bersyukur itu baik. Bahkan nikmat itu akan Allah tambah. Ya. Itu kuncinya. Yang kedua, kalau dia terima musibah, sabar. Sabar pun solusi. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi sekali lagi semua ini jamaah tidaklah akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ya.
Ya kemudian Mas Salian, dia mengatakan, ya, jadi di sini Mas Salian belum menyebutkan bahwasanya keliruan kaumnya Nabi Musa itu ya karena kejahilan, sebagaimana juga orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga artinya jemaah kita semua butuh ilmu agar kita bisa mendapatkan atau meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ingat, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa didapatkan dengan ilmu. Ya dengan ilmu. Maka ya perbanyaklah belajar ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka nasihat. Bagaimana jika akhwat periksa kandungan tetapi yang menangani dokter laki-laki? Karena dokter laki-laki tersebut adalah dokter terbaik di kota tersebut. Misal ada 3 dokter, 2 dokter laki-laki, 1 dokter perempuan. Tetapi menurut rekomendasi dokter-dokter kandungan lainnya, bahwa dokter laki-laki adalah dokter kandungan terbaik. Bagaimana hukumnya? Ya jamaah sekalian, di dalam masalah seseorang berobat ya dengan dokter laki-laki ataupun dokter perempuan, maka syariat kita sudah menjelaskan. Jadi laki-laki dibolehkan berobat kepada dokter laki-laki, perempuan ya sama. Itu masalah. Sehingga tidak boleh laki-laki berobat kepada perempuan atau sebaliknya, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, ingat, kecuali dalam kondisi darurat. Tapi ingat, darurat itu tukut dan biqadariha, ya, ditentukan dengan kadarnya, nggak boleh berlebihan. Makanya gini, selagi masih ada dokter perempuan, dia harus ke dokter perempuan. Kalau nggak ada, gimana jemaah? Semuanya laki-laki, cari yang muslim yang amanah. Yang muslim nggak ada, gimana jemaah? Cari yang perempuan tapi non muslim. Nggak ada, gimana? Nggak apa-apa, cari yang kafir tapi yang amanah. Yang amanah. Karena gini jemaah, kalau misalkan periksanya kandungan, nanti ada bagian-bagian tubuh yang harus dibuka dan itu aurat. Jika kalau misalkan ternyata dokter tersebut nggak amanah, misal, naudzubillah, ya, mungkin dia periksa bagian perutnya, tapi semua dibuka. Padahal itu nggak butuh. Ya, maka pentingnya kalaupun terpaksa cari yang amanah. Adapun jamaah sekalian, kalau masih ada yang perempuan, maka cari yang perempuan. Alasan, tapi kan dokter laki-laki tersebut terbaik. Ya. Maka jamaah sekalian, terbaik dan tidaknya, kalau sama-sama punya keahlian, ya, maka statusnya sama, statusnya sama. Kecuali satunya dalam artian ya tidak bisa menangani persalinan misalkan, sama sekali jahil, nggak tahu namanya, ya dianggap seperti nggak ada. Ini bisa. Apalagi dalam masa persalinan itu jamaah, sekedar bidan pun bisa. Apalagi ini dokter ya, bidan saja bisa. Bahkan kita sendiri bisa suaminya jamaah. Sahih. Saya lupa, kalau nggak salah Syekh Albani itu ketika istrinya melahirkan, yang nangani kalau nggak salah Syekh Albani, tapi saya lupa. Tapi di Semarang ada teman ya, dia ingin mempraktekkan, bener tangani sendiri jamaah, dari lahiran sampai semuanya tangani sendiri, satu orang. Tapi dia ceritain ya, Ustaz ternyata capeknya minta ampun katanya. Tapi belum membuktikan bisa jamaah, nggak di bidan sendiri, tangani sendiri. Cuma kita itu kadang-kadang tadi dihantui rasa takut.
nanti. Padahal kita sudah yakin itu takdir. Mau anak kita selamat ataupun tidak itu sudah takdir. Walaupun tetap kita disuruh untuk mencari sebab, tapi tadi sebab-sebab itu ada dua, ada yang haram, ada yang mubah. Maka cari sebab yang mubah. Jangan kita dalam artian lari yang haram kecuali kalau sudah darurat. Sehingga kalau masih ada dokter perempuan, jangan ke dokter laki-laki. Ya barangkali dengan ke dokter yang perempuan tadi yang anggapan kita tidak ahli, ternyata masya Allah, Allah berikan taufik sehingga dimudahkan apa? Ya, proses bersalinnya seperti itu. Nah, sehingga usahakan tetap cari yang perempuan, kalaupun tidak ada cari bidan perempuan. Dan doa mudah-mudahan persalinannya normal seperti itu. Ya. Sehingga jangan coba-coba. Oh nanti yang laki-laki jangan. Apalagi kalau misalkan nggak amanah. Ya, pas lahiran ternyata di video ini dan disebar, itu kan masalah nanti jam. Nah, sehingga tetap ya jangan berobat dengan yang laki-laki kecuali dalam kondisi darurat. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Ya demikian ya mah, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.